trouble that can be named. A tiger's waiting to be tamed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Maria, BP 1810811013. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait yaitu strategi pengentasan kemiskinan. Pertama, yaitu sumber dana program kemiskinan. Pengentasan kemiskinan sudah sangat relevan di bawah kewenangan Kementerian Sosial. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang mana Kementerian Sosial itu telah berpengalaman dalam merancang kebijakan serta melaksanakan program, serta mengevaluasi setiap kegiatannya, serta mereka juga memobilisasi peran masyarakat. Nah, semua sumber pendanaan itu tentu sudah seharusnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk mengoptimalkan pengelolaan dana tersebut sudah tentunya dipusatkan kepada Kementerian Sosial. Yang pertama yaitu dana APBN. Dana APBN ini harus memberikan penguatan serta dukungan agar terciptanya kelas menengah baru. Nah, kegagalan di dalam pengentasan kemiskinan selama ini dikarenakan dana APBN itu digunakan di dalam pengentasan kemiskinan itu sendiri hanya sekedar untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat keluar dari kubangan kemiskinan. Nah, dana APBN untuk pembangunan sektor pertanian sudah harus dialokasikan lebih banyak dikarenakan masyarakat Indonesia pada umumnya berprofesi sebagai petani. Nah, pengalokasian tetap itu harus memperhatikan karakteristik kemiskinan yang ada. Selanjutnya, dana desa. Undang-Undang Desa juga sudah mengatakan bahwasanya dana desa adalah suatu anggaran yang digunakan untuk desa yang ditransfer melalui kabupaten atau kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan. Di dalam pasal 78 Undang-Undang Desa juga mengatakan bahwasanya pembangunan desa itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa, daya masyarakat, serta kemasyarakatan. Di dalam pasal 78 Undang-Undang Desa juga mengatakan bahwasanya pembangunan desa itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam sekitar. Selanjutnya, dana zakat. Dana zakat itu sendiri juga perlu untuk terus dimobilisasi karena zakat itu sendiri sudah dianggap sebagai instrumen yang cukup memadai dalam pengoptimalan dana pengentasan kemiskinan. Dinilai potensi zakat nasional mencapai 217 triliun rupiah atau setara dengan 3,4% dari total PDB. Nah, apalagi selama ini pengelolaan dana zakat itu sendiri juga sudah menunjukkan eksistensi di programnya yang di dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, dana CSR. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sudah seharusnya suatu perusahaan itu mengambil peran di dalam pengentasan kemiskinan itu sendiri. Segala sumber pendanaan sudah seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, suatu kemiskinan itu ditandai dengan adanya semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, serta semakin meningkatnya kapasitas mereka di dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri. Nah, apabila memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan suatu organisasi secara mandiri, maka penduduk miskin itu sendiri dapat berbuat yang terbaik bagi dirinya, keluarga, serta masyarakatnya. Hal ini dituangkan lebih lanjut di dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan mereka yang mengandalkan kekuatan masyarakat tersendiri, serta didukung oleh tenaga pendamping, aparat desa, dan kecamatan. Mekanisme ini diharapkan efektif dalam menghidupkan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu merencanakan. Tenaga pendamping, aparat desa, dan kecamatan. Mekanisme ini diharapkan efektif dalam menghidupkan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu merencanakan, membangun, serta memelihara hasil kegiatan secara mandiri. Selanjutnya, jenis program pengentasan kemiskinan. Bappenas, program-program pengentasan kemiskinan yang akan dapat dilakukan di masa akan datang terdapat ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok perlindungan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
Nah, hal ini meliputi program-program seperti penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, pengentasan sistem jaminan sosial, proses pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, pemberdayaan keluarga, pengembangan agribisnis, pertanian, pengembangan kelembagaan pangan, dan perbaikan gizi masyarakat. Kelompok kedua yaitu kelompok pencipta lingkungan sosial, ekonomi yang kondusif. Terdiri dari program peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem pendukung usaha, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, penguatan peranata iklim kompetitif, dan non-diskriminatif, penyediaan prasarana perintis wilayah tertinggal, peningkatan peranan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, dan pengembangan ekonomi wilayah tertinggal. Berikut juga ada program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama pada tahun 2004 sampai 2014 yang dengan presidennya itu Bapak SBY, yang mana program-programnya itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Kedua, Program Keluarga Harapan atau PKH. Yang ketiga, subsidi beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Yang keempat, bantuan siswa miskin atau BSM. Yang kelima, program Askenkin atau Jamkesmas. Yang keenam yaitu program bantuan langsung tunai atau kemiskinan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama pada tahun 2004 sampai 2014 yang dengan presidennya itu Bapak SBY, yang mana program-programnya itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Kedua, Program Keluarga Harapan atau PKH. Yang ketiga, subsidi beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Yang keempat, bantuan siswa miskin atau BSM. Yang kelima, program Askenkin atau Jamkesmas. Yang keenam yaitu program bantuan langsung tunai atau BLT. Yang ketujuh yaitu program bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM. Selanjutnya pada tahun 2014 sampai 2019 dengan pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Yang pertama program Indonesia Pintar atau PIP, yang kedua program Indonesia Sehat atau PIS, yang ketiga program Keluarga Harapan atau PKH, yang selanjutnya program dana desa dan juga program reforma agraria dan perhutanan sosial atau RAPS. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Fitri tadi. Nah, yaitu mengenai pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Upaya penurunan tingkat kemiskinan ini sangat bergantung kepada yang namanya pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan angka kemiskinan ini dapat tercapai, maka dibutuhkan yang namanya sinergi dan koordinasi program-program pembangunan yang ada di berbagai sektor, terutama program yang menyumbang langsung pada penurunan kemiskinan. Nah, lalu bagaimana sih dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini? Kita lihat satu persatu. Nah, langkah kebijakan dan hasil yang dicapainya. Yang pertama itu adalah peningkatan akses masyarakat miskin atas pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini terdiri atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Yang pertama adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah terus melanjutkan upaya perluasan akses dan pemerataan pendidikan melalui berbagai kegiatan pembangunan dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada masyarakat yang kurang beruntung. Nah, pada tahun 2005 itu pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, sedangkan sekarang itu dapat kita lihat itu bantuan pendidikan itu berupa misalnya Kartu Indonesia Pintar misalnya, atau juga bisa seperti bidik misi untuk perkuliahan misalnya gitu kan. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai peningkatan pelayanan kesehatan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk miskin adalah memberikan kartu asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, itu disebut sebagai Askeskin. Nah, ini pada tahun 2005-an. Pada tahun SBY masih menjabat. Nah, kalau saat ini itu bisa kita lihat sebagai
misalnya kartu Indonesia Sehat misalnya gitu, atau juga bisa jadi BPJS gitu misalnya. Lalu yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin. Nah, dalam upaya penguatan kelembagaan tingkat komunitas yang menjamin terlaksanaannya pembangunan berkelanjutan, telah dilaksanakan pula yang namanya kegiatan perbaikan lingkungan kumuh di perkotaan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air minum misalnya. Telah disusun pula kebijakan penyediaan air minum berbasis masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air bersih. Nah, selanjutnya adalah mengenai perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Nah, programnya itu misalnya adalah peningkatan perlindungan keluarga miskin termasuk perempuan dan anak. Di antaranya itu ada BLT. Nah, pemerintah melaksanakan program bantuan langsung tunai ini itu sejak 2005 dan itu berakhir pula 2006. Lalu ada lagi gitu kan. Nah, pada tahun 2008 itu pemerintah meluncurkan kembali BLT ini sebanyak 19,1 juta ke rumah tangga sasaran gitu. Pemberian BLT ini dilakukan agar membeli daya rumah tangga miskin ini yang terdiri atas rumah RTSM atau rumah tangga miskin. Lalu ada rumah tangga sangat miskin RTSM, lalu ada RTM yaitu rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin atau RTHM. Akibat kenaikan BBM. Nah, yang kedua itu ada peningkatan perlindungan komunitas miskin, penyandang masalah sosial dan korban bencana. Nah, berbagai upaya perlindungan sosial terhadap komunitas miskin ini terus dilakukan oleh pemerintah melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas fakir miskin. Itu ada tahun 2007 itu ada pemberian bantuan langsung kepada kepala keluarga dan kelompok usaha bersama. Itu pada tahun 2007. Lalu ada mengenai penanganan masalah gizi kurang dan rawan pangan. Yang pertama, perbaikan gizi masyarakat. Itu program peningkatan gizi ini itu dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia, diantaranya melalui kegiatan penanggulangan kurang energi atau KEP, lalu ada anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan lain-lain. Juga ada yang namanya posyandu yang dilaksanakan sebagai salah satu sarana dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat khususnya anak balita. Yang kedua ada peningkatan ketahanan pangan. Pangan ini merupakan satu kebutuhan dasar manusia, namun masih banyak penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya, kebutuhan pokoknya gitu. Maka dari itu dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin ini, pemerintah itu melaksanakan program yang namanya beras untuk keluarga miskin, itu namanya Raskin. Nah, tujuan program Raskin ini adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin itu khususnya adalah dalam bentuk beras gitu. Nah, lalu adalah ada selanjutnya perluasan kesempatan berusaha yang memihak rakyat miskin itu contohnya adalah UMKM gitu. Itu peningkatan kesempatan yang berusaha untuk memihak rakyat miskin yang menerbitkan kebijakan pengembangan UMKM ini melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, akses kepada sumber daya yang produktif dan mendorong jiwa kewirausahaan. Guna menciptakan iklim yang kompetitif, pemerintah juga meninjau ulang kebijakan dan peraturan yang menghambat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi di berbagai daerah yang dilaksanakan UMKM ini. Dan yang terakhir adalah stabilisasi harga bahan pokok. Pemerintah terus melakukan kebijakan dan program pengendalian harga dalam bahan pokok di tingkat konsumen melalui operasi pasar apabila terjadi gejolak harga. Nah, program ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok khususnya beras. Nah, stabilitas ini misalnya itu terjadi kenaikan bahan pangan itu ketika misalnya mau lebaran misalnya gitu. Nah, pemerintah itu melakukan gocek langsung ke operasi pasarnya langsung dan meninjau operasi pasar apabila ada terjadi gejolak harga gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dari kelompok 19, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.